Boneka ondel-ondel ternyata sudah dikenal sejak zaman dulu ya, bahkan seorang pedagang dari Inggris mencatat dalam buku perjalanannya tentang ondel-ondel ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya ngobrolin soal ondel-ondel. Nah ini dia guys, ondel-ondel adalah suatu ikon dari kota Jakarta ya, yang berupa boneka besar. Nah guys, ternyata ondel-ondel ini menurut sejarahnya ini udah ada ya, sejak sebelum 1600 Masehi. Nah, penjelasan ini ternyata udah ditulis dari seorang pedagang Inggris yang namanya itu adalah Scott ya, dalam buku perjalanannya. Dalam catatannya, Scott ini mengaku melihat ada budaya unik berbentuk boneka raksasa yang dipertunjukkan oleh masyarakat di Sunda Kelapa dalam upacara adat. Jadi gitu. Terus kemudian meski namanya tidak disebut, jenisnya diyakini mirip dengan ondel-ondel ya. Nah, ada buku perjalanan lain yang menuliskan soal ondel-ondel yang ditulis sama E.R. Sidmore dari Amerika ya. Nah, Sidmore ini adalah wisatawan yang datang ke Jawa dan dia tinggal cukup lama ya di Batavia pada akhir abad ke-19. Dalam bukunya Java, The Garden of the East, Sidmore ini menyebutkan ada seni jalanan berupa tarian boneka raksasa yang diarak rame-rame oleh masyarakat Batavia. Nah, sementara menurut cerita turun-temurun sesepuh di Betawi, ini ondel-ondel udah ada sejak zaman nenek moyang ya. Nah, dulu sih ondel-ondel dibuat untuk upacara tolak bala ya, atau untuk menghindarkan dari mara bahaya gitu. Dan upacara tolak bala ini diadakan untuk mengusir wabah penyakit yang menyerang perkampungan atau gangguan roh halus yang gentayangan. Nah, saat ini guys, ondel-ondel ini masih digunakan ya untuk meramaikan pesta pernikahan, pesta rakyat, atau penyambutan tamu terhormat, misalnya peresmian gedung yang baru selesai dibangun. Dan ini bisa dikatakan udah dirintis ya di era Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, yang menjadikan ondel-ondel itu yang awalnya hanya pelengkap acara hajatan saja itu menjadi pertunjukan seni rakyat yang menghibur. Dan pertunjukan ini biasanya diiringi sama musik Betawi ya, seperti tanjidor, pencak silat Betawi, ada ningnong, ada rebana dan ketimpring ya. Dan guys, pertunjukan ondel-ondel ini bisa disaksikan ya di mana-mana, apalagi kalau udah di ulang tahunnya kota Jakarta gitu. Oke guys, ondel-ondel sendiri ini wujudnya ya, ini adalah boneka raksasa yang terbuat dari anyaman bambu dan dihiasi dengan pakaian serta aksesoris seperti manusia ya. Nah, dalam pertunjukannya boneka ini digerakkan dari dalam oleh seseorang yang biasanya laki-laki, karena yang jelas ya bebannya itu cukup berat guys ya. Umumnya sih boneka ondel-ondel dibuat berpasangan ya, kayak pengantin gitu. Jadi ada pengantin laki-laki dan pengantin perempuan dengan pakaian yang indah ya, atau warna-warni. Nah guys, ondel-ondel laki ini dibuat berwarna merah ya, melambangkan semangat dan keberanian. Sementara kalau ondel-ondel yang wanita ini atau perempuan ya, berwarna putih yang menandakan kesucian dan kebaikan. Tapi sekarang sih udah macam-macam ya, nggak cuma putih aja tapi juga agak kekuning-kuningan gitu ya. Tapi yang aslinya itu adalah warna merah atau warnanya gelap ya, dan warna putih atau yang warna terang. Nah, kalau dilihat sendiri tinggi ondel-ondel itu sekitar 2,5 meter dengan lebar 80 cm. Maka wajar ya kalau beratnya itu sampai 20 hingga 25 kilogram. Dan yang memikul ini ya jelasnya laki-laki ya. Nah, boneka ini guys dibuat dari anyaman bambu agar saat dipikul lebih ringan ya. Dan bagian kepalanya ini diberi
topeng yang diberi sama hijau sebagai rambut, atau hiasan kelapa runcing khas Melayu yang disebut sebagai kembang kelape ya, atau di sananya kayak gitu, atau kembang kelapa. Nah guys, pakaian dari ondel-ondel laki-laki biasanya ini berwarna gelap, sementara kalau yang perempuan memakai warna cerah, motif polos atau kembang-kembang, dan keduanya memakai selendang. Jadi gitu. Terus pertunjukan ondel-ondel ini biasanya diiringi dengan berbagai kesenian lainnya ya, seperti musik yang biasanya mengiringi adalah tanjidor, gambang kromong, musik rebana, gendang pencak, dan lain-lain. Nah untuk ini ya, ondel-ondel sendiri ini diwariskan secara turun-temurun. Kemudian ini mengandung simbol dan makna yang mendalam guys. Topeng ondel-ondel laki-laki ini warna merah memiliki arti laki-laki harus berani dan gagah perkasa, sementara perempuan ini mengandung arti harus menjaga kesucian. Nah kembang kelapa di atas kepala ondel-ondel berarti kekuatan ya, karena pohon kelapa ini memiliki akar kuat yang semua unsur tubuhnya bisa dimanfaatkan. Nah sepasang ondel-ondel juga punya nama, yang laki-laki namanya Kobar, yang perempuan namanya Borah ya. Kobar ini menyimbolkan manusia harus mencari nafkah di dunia, sedangkan Borah adalah simbol akhirat, yaitu manusia harus selalu berbakti dan ingat kepada Tuhan. Beberapa wujud ondel-ondel ada yang menyeramkan dengan rambut gimbal dan gigi bertaring. Ini maksudnya agar roh jahat takut dengan wajah raksasa yang menyeramkan, sehingga tidak mengganggu manusia. Selain itu, dulunya banyak sesajen atau upacara ini ya sebelum pertunjukan ondel-ondel dengan maksud mengusir roh jahat serta filosofi kehidupan. Jadi kayak gitu guys ya, sekilas tentang ondel-ondel, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.